Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhanifah dengan NIM 1872250003 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pada mata kuliah Komunikasi dan Editing Video Animasi yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Oke, sekarang langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu prinsip dasar animasi twin dalam program Flash. Yang kedua, animasi twin dengan EAC dan rotasi. Yang ketiga, animasi motion grid. Yang keempat, animasi menggunakan metode grafik. Yang kelima, memanfaatkan layar dalam animasi. Nah, di sini ada prinsip dasar animasi twin dalam program Flash. Pengertian dari twin atau twinning. Twin adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan kemper awal dan akhir, sehingga dapat terbentuk frame-frame baru. Yang kedua, pengertian dari Flash. Flash Adobe Flash atau Macromedia Flash memiliki kemampuan atau fitur yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah animasi sederhana. Nah, di sini juga ada teknik animasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, animasi frame by frame. Frame by frame animasi digunakan untuk menampilkan animasi yang mengalami perubahan bentuk seperti animasi karakter melakukan gerak tubuh, animasi perubahan bentuk secara dinamis seperti efek gerakan air, api, ledakan, dan sebagainya. Yang kedua, animasi motion twin, yaitu animasi dengan menggunakan dua buah camper dengan menggerakkan satu objek dari titik satu ke titik lain tanpa mengalami perubahan bentuk. Misal kita ingin menganimasikan mobil bergerak dari kiri ke kanan layar. Yang ketiga, animasi motion grid, yaitu animasi motion twin yang menggunakan lintasan grid sehingga perubahan gerak dapat diatur sedemikian rupa sesuai dengan lintasan yang diinginkan. Misal kita ingin membuat animasi daun yang jatuh dari pohon dan tertiup angin, animasi mobil berjalan di sebuah bukit yang tidak rata, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip animasi twin dalam Flash. Yang pertama, objek harus dikonvert menjadi simbol. Jika tidak, Flash secara otomatis akan mengkonvert objek dengan nama otomatis yang akan mempersulit kita ketika sudah memiliki banyak objek untuk dianimasikan. Yang kedua, satu camper khusus untuk satu simbol. Dalam animasi twin, satu camper hanya boleh ditempati satu sebuah simbol. Apabila terdapat dua objek atau lebih, maka garis putus-putus pada timeline akan memuncul dan animasi twin tidak akan terbentuk sempurna. Gunakan beberapa layar untuk menganimasikan beberapa objek sekaligus. Yang ketiga, minimal harus memiliki dua camper. Animasi motion twin selalu membutuhkan camper awal dan camper akhir. Nah, di sini juga ada pengertian dari animasi twin dengan EAC dan rotasi. Apa yang dimaksud dengan EAC? EAC bisa disebut sebagai perlambatan atau percepatan sebuah animasi untuk mendapatkan kesan relasi dalam sebuah animasi. Kita perlu mengacu pada kondisi real di dunia nyata. Contoh, ketika kita membuat animasi bola memantul dari atas ke bawah, akan ada efek percepatan dan perlambatan akibat adanya gravitasi. Ketika bola balik ke atas, maka bola akan melambat karena tertarik gravitasi, dan ketika bola bergerak ke bawah, maka bola akan tertarik gravitasi, mengalami percepatan. Apa itu pengertian dari rotasi? Animasi rotasi merupakan salah satu gerak yang sering dipakai. Sebagai contoh gerakan roda, perubahan sudut gerak, dan sebagainya. Flash memiliki opsi rotasi pada animasi motion twin yang bisa mempermudah kita untuk memperoleh animasi yang kita butuhkan. Nah, di sini juga ada EASA dibagi menjadi dua, EASA in dan EASA out. Yang pertama, EASA in atau percepatan, yaitu animasi akan berjalan lambat di camper awal dan menjadi lebih cepat di camper akhir. Yang kedua, EASA out atau perlambatan, yaitu animasi akan berjalan cepat di camper awal dan menjadi lebih lambat di camper akhir. Nah, di sini juga ada rotasi. Rotasi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama cewek clockwise, yaitu rotasi searah jarum jam. Yang kedua, CCW counterclockwise, yaitu rotasi berlawanan jarum jam. Yang ketiga, auto rotation, yaitu rotasi otomatis tergantung perubahan rotasi yang dilakukan dengan transform tool. Nah, sekarang kita pembahasan yang animasi motion grid.
Nah, kalian tahu nggak animasi motion grid itu ketika kita membuat animasi, terkadang kita membutuhkan sebuah gerakan yang tidak beraturan, tidak seperti motion twin yang berbasis pada perubahan tempat atau bentuk dalam garis lurus. Sebagai contoh, ketika akan membuat sebuah animasi kupu-kupu yang sedang terbang, maka secara real kupu-kupu tersebut akan terbang secara bebas, tidak lurus. Sehingga untuk animasi yang seperti itu dibutuhkan sebuah garis bantu atau disebut sebagai motion grid. Nah, penjelasan yang ketiga, animasi menggunakan metode grafik. Konsep animasi menggunakan teknik grafik sebagai berikut. Yang pertama, mode clip adalah sebuah animasi independen. Animasi ini akan bergerak secara terus-menerus apabila diletakkan dalam sebuah camper atau sebuah mode clip berdurasi beberapa frame dapat muncul atau dimainkan secara penuh hanya dengan menempati satu buah camper. Yang kedua, dalam stank, mode clip hanya ditampilkan pada posisi frame satu saja. Animasi mode clip baru akan terlihat jika animasi atau movie sudah dijelaskan dengan CTRL plus enter, sehingga ketika diekspres menjadi file, betapa AV atau MOV akan terjadi kesalahan karena hanya menampilkan frame satu dari movie clip sampai bukan animasi secara keseluruhan. Yang ketiga, mode clip selalu dimulai dari frame 1 dan tidak dapat diatur frame awal dimulainya animasi kecuali diatur menggunakan kode ActiveScript. Nah, selanjutnya konsep yang keempat, berbeda dengan simbol bertipe grafik. Simbol bertipe grafik membutuhkan durasi frame. Untuk menampilkan animasi secara penuh, animasi grafik akan tampak di timeline tergantung dari durasi frame yang ada pada timeline. Yang kelima, simbol bertipe grafik memiliki opsi pengaturan untuk awal animasi, waktu animasi, dan pemutaran ulang animasi, sehingga dapat digunakan untuk memanipulasi waktu dari animasi yang dibuat. Yang keenam, simbol bertipe grafik tidak dapat diakses menggunakan kode ActionScript, sehingga proses pengaturan animasi harus dilakukan secara manual. Yang keenam, masing-masing simbol dapat diganti tipenya melalui panel properties, sehingga kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pengertian yang terakhir, memanfaatkan layar dalam animasi. Layar berfungsi untuk memudahkan kita sangat pengeditan, agar kita dapat mengedit tiap bagian secara terpisah. Jika tidak menggunakan layar, gambar akan tergabung atau terblend, sehingga akan susah jika ingin diedit lagi, seperti digeser bagian dagingnya saja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.